itu akuntabilitas? Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Bagi seorang ASN, akuntabilitas dapat ditunjukkan melalui konteks yang pertama, kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi. Dua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Lalu, ASN perlu untuk memahami aspek-aspek akuntabilitas yang terdiri dari, pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah hubungan dari dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang memberikan tugas, lalu pihak kedua adalah pihak yang menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Kedua, akuntabilitas harus berorientasi hasil. Setiap ASN dituntut untuk bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Setiap kinerja ASN wajib untuk dilaporkan. Seperti contohnya, di Kabupaten Sumedang, setiap ASN harus membuat laporan harian dan laporan bulanan. Laporan-laporan tersebut sebagai bukti akuntabilitas kinerja ASN. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Jika setiap ASN tidak bertanggung jawab akan tugas dan fungsinya, maka perlu ada konsekuensi. Seperti contoh di Kabupaten Sumedang, jika ASN tidak melaporkan laporan harian dan laporan bulanan, maka akan mendapatkan konsekuensi dengan pemotongan TPP. Untuk apa sih akuntabilitas bagi ASN? Pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi. Yang ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Salah satu contoh dari akuntabilitas adalah dengan memberikan informasi secara terbuka dan transparan kepada publik. Publik berhak tahu penyelenggaraan kebijakan pemerintah itu seperti apa. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu bersumber dari pajak masyarakat. Jadi masyarakat berhak tahu kemana uang pajak mereka digunakan untuk pembangunan pemerintah. Itulah salah satu contoh akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah. Kenapa sih kita sebagai ASN harus kompeten? Pertama, adanya perubahan lingkungan yang strategis. Salah satu cirinya adalah VUCA, volatility, di mana dunia yang cepat berubah dan sulit diprediksi. Kedua, uncertainty, penuh ketidakpastian tentang masa depan. Ketiga, complexity, banyak faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Keempat, ambiguity, ketidakjelasan arah. VUCA ini menuntut individu untuk adaptif, inovatif, berpikir kritis, dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, adanya disrupsi teknologi. Saat ini, kemajuan teknologi banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Maka dari itu, ASN perlu untuk meningkatkan kompetensi bagaimana menguasai teknologi. Bagi seorang ASN, upaya kompeten dapat ditujukan melalui perilaku, upaya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dengan nilai dasar kompeten ini, diharapkan ASN mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan seiring dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan produktivitas kinerja. Terima kasih.